Polres Batanghari siagakan 80 personel. Seluruh desa dan kelurahan telah membentuk Koperasi Merah Putih. Dewan minta SPMB SMA di Provinsi Jambi berjalan transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 13 Juni 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Feni. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini dalam segmen ibadah haji 1446 Hijriah. Ya saudara, kami masih akan menghadirkan informasi terkini terkait kegiatan jemaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Ketua Forum Komunikasi KBIHU Provinsi Jambi, Bapak Haji M. Nuh, langsung dari Tanah Suci Mekah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore waktu Indonesia, Bapak Haji M. Nuh. Baik, Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Baik, mudah-mudahan dalam keadaan sehat Bapak. Ya, Bapak pada tahun ini, tahun 2025, 31% dari total jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi adalah lansia. Dan beberapa diantaranya bahkan ada yang menggunakan alat bantu seperti kursi roda. Nah, untuk saat ini Bapak, bagaimana kondisi para lansia serta bagaimana petugas haji dalam membantu para lansia untuk menunaikan ibadah haji Bapak? Ya, alhamdulillah pelaksanaan tawaf ifadohnya bagi lansia, jamaah lansia, karena stamina yang sangat menurun sekali karena perlu alat pendampingan, terutama kursi roda. Kemudian kita ambil solusi untuk melaksanakan tawaf ifadah seluruh lansia, melaksanakan tawaf ifadohnya itu dengan memakai mobil golf. Jadi dari hotel kita pakai taksi yang turunnya di bawah Hotel Zamzam, kemudian naik langsung ke terminal untuk membeli karcis untuk menaiki golf. Sekarang ada perbedaan dari tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya masih bisa kita membayar langsung secara cash, tetapi pada tahun ini semuanya online. Jadi kami petugas ribet, berusaha memang pada tahun ini agak ribet karena semuanya online, pembayaran juga online. Tapi alhamdulillah tadi malam kami telah membawa, khususnya kloter 24 telah membawa lansia sebanyak 24 orang. Alhamdulillah semua terlaksana dengan baik, lancar untuk melaksanakan tawaf ifadah, tawaf, sa'i, dan tahallul tani. Baik Bapak, apakah fasilitas atau sarana untuk para lansia ini cukup memadai Bapak dalam proses pelaksanaan? Alhamdulillah kalau untuk fasilitas itu sangat memadai sekali karena memang tempatnya khusus. Tinggal kita harus mengupdate. Mengupdate artinya mendapat informasi di mana kita harus beli online-nya, beli aplikasinya harus kita masukkan ke HP, kemudian kita beli, kemudian kita bayar melalui card yang pakai Visa. Kalau tidak terupdate, maka kita akan ketinggalan karena tempatnya di dekat rumah raja, maju sedikit, sekarang sudah pindah ke sebelah kiri, agak 500 meter dari yang sebelumnya. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Semoga seluruh jemaah haji asal Provinsi Jambi dalam keadaan sehat walafiat dan bisa kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Dan selamat kembali bertugas Pak M. Haji Nuh. Baik saudara, kita ke informasi lainnya. Dalam mencegah persoalan karhutla, petugas kepolisian Resort Batanghari mensiagakan puluhan personil untuk menempatkan di setiap posko karhutla maupun di polsek-polsek yang tersebar di 8 kecamatan.
Upaya pencegahan kasus karhutla juga turut dilakukan jajaran Polres Batanghari dengan mengerahkan personel untuk disiagakan di setiap posko karhutla. Sebanyak 80 personel kepolisian diturunkan dengan menempatkan di posko karhutla serta di polsek-polsek yang ada di 8 kecamatan. Kepala Bagian Operasi Polres Batanghari AKP Sudiharsono mengatakan, selain penempatan petugas di posko, personel kepolisian juga akan dilakukan patroli, sekaligus mensosialisasikan ancaman pidana bagi pelaku karhutla di tengah masyarakat maupun perusahaan di wilayah rawan karhutla. Sudah dilakukan kegiatan Polres Batanghari dan Polsek jajaran melaksanakan kegiatan memberikan himbauan kepada masyarakat melaksanakan patroli daerah rawan. Untuk kegiatan patroli dilaksanakan oleh Polsek jajaran bersama TNI dan kawan-kawan instansi terkait. Untuk personil kita dan instansi terkait standby terkait adanya kebakaran hutan. AKP Sudiharsono menambahkan, aparat penegak hukum akan berlaku tegas apabila nantinya ditemukan pelaku karhutla yang melaksanakan aktivitas pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk siaga serta mewaspadai bencana kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu karhutla. Wilayah Kabupaten Sarolangun saat ini sedang memasuki cuaca kemarau basah. Meski kemarau tahun ini tidak sepenuhnya kering, namun upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan terhadap ancaman karhutla terus dilakukan jajaran BPBD dan pihak terkait. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sarolangun Solahuddin Nopri mengatakan, fenomena kemarau basah ini menjadi perhatian serius karena risiko kebakaran lahan dan munculnya sejumlah titik panas dalam beberapa hari ini menjadi tanda bahwa kemarau basah tetap menjadi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Sebagai upaya pencegahan, BPBD telah menyiapkan sejumlah sumber daya yang dimiliki, seperti personel tim reaksi cepat yang disiagakan penuh selama 24 jam, dibagi menjadi 2 regu untuk memastikan kesiapsiagaan setiap waktu. Ya, kita sudah buat himbauan melalui ke media sosial untuk masyarakat agar jangan membuka lahan dengan cara membakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun memastikan selain aktif melakukan patroli di wilayah rawan, pihaknya juga menerapkan strategi fokus dengan respons cepat, dilengkapi sarana dan prasarana serta personel yang siaga di titik strategis dan terus memperkuat koordinasi lintas sektoral. Adi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Provinsi Jambi sudah mulai memasuki musim kemarau dan berpotensi terjadinya kekeringan pada lahan persawahan. Sebagai bentuk antisipasi, pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan mesin pompa air kepada petani. Kekeringan menjadi ancaman bagi para petani padi sawah di Provinsi Jambi karena saat ini sudah memasuki musim kemarau sejak awal Juni 2025. Agar tidak terjadi gagal panen, pemerintah Provinsi Jambi mulai mengantisipasi terjadinya kekeringan pada lahan persawahan karena sebagian daerah di Provinsi Jambi sudah memasuki musim tanam. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi, Rumusdar mengatakan, pihaknya telah membagikan sejumlah alat pompa air ke petani di setiap kabupaten kota. Alat itu dapat difungsikan sebagai solusi mengatasi kekurangan air di persawahan. Dinas TPHP Provinsi Jambi akan berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait untuk mengantisipasi kekeringan, salah satunya membuat irigasi atau aliran air sungai ke sawah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kerinci telah membentuk Koperasi Merah Putih. Upaya itu menjadi bagian dari gerakan nasional untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi berbasis desa dan kelurahan. Koperasi Merah Putih menjadi upaya strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu mendapat dukungan dari Pemkab Kerinci. Pemkab Kerinci mendorong seluruh desa dan juga kelurahan untuk membentuk Koperasi Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci, Dartaska mengatakan, secara keseluruhan 285 desa dan 2 kelurahan telah membentuk Koperasi Merah Putih.
Saat ini seluruh koperasi tersebut sedang dalam proses verifikasi dan pengurusan legalitas badan hukum. Pemerintah daerah bekerja sama dengan unsur terkait tengah mendampingi proses legalitas Koperasi Merah Putih secara serentak. Sampai waktu kemarin telah terrealisasi pembentukan koperasi di 285 desa dan 2 kelurahan. Alhamdulillah. Dan sekarang masuk ke tahap verifikasi. Selanjutnya kami menyerahkan kepada pengurus koperasi untuk mendaftarkan pembuatan akte notarisnya. Koperasi Merah Putih akan bergerak di berbagai sektor potensial seperti pertanian, UMKM, perdagangan, dan perikanan. Pemerintah Kabupaten Kerinci menargetkan Koperasi Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. 205 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Merangin sudah membentuk Koperasi Merah Putih. Koperasi ini bukan sekedar sebagai badan peminjaman dana, tetapi merupakan badan usaha bersama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan potensi lokal. 205 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Merangin sudah membentuk Koperasi Merah Putih. Sebagian besar masih dalam proses pembuatan akta notaris dan badan hukum. Namun sebagian masyarakat masih menganggap bahwa Koperasi Merah Putih selayaknya koperasi konvensional yang mengutamakan penyediaan peminjaman dana. Padahal Koperasi Merah Putih bukan seperti koperasi konvensional, tetapi merupakan badan usaha bersama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai usaha dan mengutamakan pemanfaatan potensi lokal. Koperasi Merah Putih harus dikelola bersama dengan basis gotong royong. Masyarakat bahwa untuk Koperasi Desa Merah Putih itu bukan hanya untuk meminjam dana. Nah, banyak sekali bidang usahanya seperti gerai sembako, ini menyediakan berbagai keperluan dasar ya seperti sembako, kemudian bisa juga untuk klinik desa. Nah, ini tempat untuk berobat ya, kemudian untuk apotek, nah ini untuk membeli obat supaya terjangkau lokasinya. Selain dengan memanfaatkan potensi lokal, terdapat 7 unit jenis usaha yang dapat diusulkan, diantaranya usaha gerai sembako, klinik, dan apotek. Tidak hanya itu, Koperasi Merah Putih juga dapat membuka penyediaan pupuk yang murah bagi petani, serta memangkas rantai pasok komoditas pertanian sehingga petani memperoleh harga terbaik. M. Sobar, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya anggota DPR RI Dapil Jambi tinjau persiapan sekolah rakyat di Provinsi Jambi. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah meminta pelaksanaan SPMB untuk SMK, SMA, dan SLB negeri seprovinsi Jambi diselenggarakan dengan transparan dan tanpa tekanan. Setelah secara resmi diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jambi pada 10 Juni lalu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah meminta pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA, SMK, dan SLB negeri tahun ajaran 2025-2026 dapat diselenggarakan dengan transparan dan tanpa tekanan. Pelaksanaan SPMB sekolah-sekolah negeri harus berlangsung sesuai mekanisme dan aturan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan proses SPMB yang sesuai ketentuan menjadi pondasi penting agar pelaksanaan SPMB bersih tanpa kolusi. Hafiz meminta masyarakat untuk mengikuti proses SPMB sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, baik untuk penerimaan pada SMA, SMK maupun SLB negeri di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak memaksakan anak-anaknya masuk di sekolah-sekolah negeri tertentu apabila tidak terjaring oleh regulasi yang berlaku. Dewan akan melakukan pengawasan untuk meminimalisasi adanya titipan-titipan pada pelaksanaan SPMB. Intinya adalah bahwa semuanya menandatangani kesepakatan bahwa tidak ada intervensi dalam mekanisme penerimaan murid baru di sekolah-sekolah. Ya, saya pikir ini harus menjadi hal yang sama-sama kita junjung tinggi, kita sepakati bahwa memang biarkan saja hari ini mekanisme yang sudah sesuai aturan itu berjalan. Pelaksanaan SPMB SMA, SMK, dan SLB negeri di wilayah Provinsi Jambi akan berlangsung hingga 30 Juni. Sementara hari pertama kegiatan belajar mengajar dijadwalkan pada 14 Juli 2025. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri Agus melakukan tinjauan ke Sentra Aliyatama Kota Jambi. Tinjauan itu dilakukan untuk melihat persiapan dan progres pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Jambi. Anggota Komisi 8 DPR RI Dapil Jambi Hasan Basri Agus melakukan kunjungan kerja ke Sentra Aliyatama Kota Jambi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau dan menindaklanjuti proses pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Jambi. Sentra Aliyatama menjadi salah satu sekolah rakyat di Provinsi Jambi. Sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan pendidikan. Di Provinsi Jambi, pelaksanaan sekolah rakyat melibatkan berbagai sektor, yakni Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis oleh Kementerian PUPR, dan berbagai sektor lainnya yang diawasi oleh Komisi 8 DPR RI bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak. Proses pembangunan sekolah rakyat Sentra Aliyatama telah berjalan 43%. Hasan Basri Agus mengimbau kepada seluruh satker pembangunan sekolah rakyat di Sentra Aliyatama agar segera merampungkan proses pembangunan sehingga akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim segera terrealisasi. Hari ini kami didampingi oleh Kepala Sentra sendiri, kemudian dari Satker Pelaksana Strategis PU gitu. Yang ingin kami lihat di sini adalah pertama tentang Sentra Aliyatama sendiri sebagai perpanjangan dari Kementerian Sosial memberi pelayanan dari sisi sosial di daerah Provinsi Jambi ini. Kemudian yang kedua, kami melihat persiapan tentang sekolah rakyat gitu. Sampai sejauh mana pelaksanaan kegiatan ini, sebab direncanakan nanti kebijakan dari pusat dan ini program Bapak Presiden Prabowo. Dalam hal ini penanggung jawabnya di pusat adalah utamanya Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial itu di bawah Komisi 8 gitu, pengawasan kami. Dan itu sebabnya kami datang ke sini dan kami ingin mengecek pelaksanaan itu. Usai meninjau proses pembangunan sekolah rakyat Sentra Aliyatama, Hasan Basri Agus langsung mengunjungi rumah salah satu calon siswa sekolah rakyat dan memberikan bantuan bedah rumah untuk keluarga calon siswa tersebut. Yazir Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sentra Aliyatama Provinsi Jambi menjadi salah satu lokasi pertama pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Jambi. Pendirian sekolah rakyat merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan akses pendidikan terutama bagi anak dari kalangan tidak mampu dan miskin ekstrim. Pendidikan merupakan hak dasar bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang, kondisi sosial, ataupun kebutuhan khusus. Salah satu program Presiden untuk meningkatkan dunia pendidikan adalah dengan pembangunan sekolah rakyat yang bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin, terutama miskin ekstrim. Di Provinsi Jambi, sekolah rakyat akan didirikan di beberapa titik, salah satunya di Sentra Aliyatama Kota Jambi. Kepala Sentra Aliyatama Kota Jambi, Hendra Permana, mengatakan pembentukan sekolah rakyat ini merupakan salah satu program Astacita Presiden Prabowo yang berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dengan harapan dapat memberikan sarana pendidikan yang layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin ekstrim. Jadi sekolah rakyat merupakan program prioritas Pak Presiden ya, program prioritas pemerintah, di mana sekolah rakyat ini sekolah untuk masyarakat miskin.
Jadi yang akan masuk ke dalam sekolah rakyat adalah masyarakat miskin pada jenjang SD, SMP maupun SMA yang terdaftar di dalam DTSEN pada desil 1 dan desil 2. Kalau ada di luar desil 1 dan desil 2 nanti itu bisa, kalau kuotanya belum terpenuhi di desil 1, desil 2, itu akan dilakukan survei kembali oleh kami di Kementerian Sosial, pendamping, pemerintah daerah, dan oleh BPS. Sekolah rakyat sendiri tujuannya adalah bagaimana agar masyarakat miskin dapat bersekolah secara gratis. Hendra Permana berharap dengan serentak dibukanya sekolah rakyat untuk tahap pertama ini dapat mendorong kepala daerah di masing-masing daerah dapat segera mengajukan sekolah rakyat untuk kabupaten, kota khususnya di Provinsi Jambi. Yazir Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Ya, diantaranya Wagub Abdullah Sani hadiri haflah akhir sunnah Ponpes Umul Masakin. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Ya saudara, Wakil Gubernur Abdullah Sani menghadiri haflah akhir sanah dan milad ke-14 Pondok Pesantren Umul Masakin. Dalam kegiatan turut dilangsungkan wisuda 122 santri dan santriwati. Pondok Pesantren Umul Masakin Desa Kampung Pulau, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari kembali menggelar haflah akhirus sanah dan milad ke-14. Kegiatan yang berlangsung di komplek pesantren ini dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, para alim ulama, wali santri, serta masyarakat dari dalam maupun luar Kabupaten Batanghari. Kegiatan yang mengusung tema menjadi cahaya harapan menebar manfaat untuk umat ini menjadi agenda rutin dan sebagai bentuk penghargaan kepada para santri yang telah menyelesaikan program pendidikan. Pada tahun 2025, Pondok Pesantren Umul Masakin mewisuda 122 santriwan dan santriwati, terdiri dari 74 orang kelas 12 aliyah dan 48 orang dari Pondok Pesantren Umul Masakin. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi perkembangan pesantren di Provinsi Jambi, termasuk Ponpes Umul Masakin yang telah melahirkan generasi muda pencinta Al-Quran. Selama 14 tahun ini mulai dari katakanlah dari nol sampai sekarang alhamdulillah sudah luar biasa. Yang luar biasa dari sisi kita lihat dari santrinya, dari kondisinya, sarana fasilitasnya semuanya. Dan mudah-mudahan ke depan akan lebih eksis lagi, lebih baik lagi, dan lebih maju lagi, lebih diminati oleh masyarakat lagi untuk menempa anak-anak kita semuanya di Batanghari umumnya, khususnya dan umumnya di Polres Jambi ini. Karena kita tahu tadi bahwa juga ada yang dari Tebo, dari Kabupaten lain juga ada di sini. Mudah-mudahan akan semakin maju dan semakin berkah. Ketua Yayasan Umul Masakin Nizomuddin mengatakan, wisuda bukan akhir dari perjalanan melainkan langkah awal untuk terus menuntut ilmu. Diharapkan bekal ilmu yang telah diberikan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan kita pada hari ini yaitu kegiatan Miladiyah Umul Masakin ke-14 dan akhirus sanah, pelepasan para santri yang tamat pada tahun ini, tahun ajaran 2024-2025. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada Allah SWT, kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar berkat dukungan dari semua pihak, baik itu dari pemerintah daerah, provinsi maupun Kabupaten Batanghari, serta dari seluruh wali santri dan para santri semua. Alhamdulillah, kegiatan ini diberi Allah jalan kesuksesan dan mudah-mudahan ini menjadi jalan yang penuh barokah. Sebagai pengisi tausiah, Ponpes Umul Masakin menghadirkan dai kondang dari Binjai, Sumatera Utara, Ustadz Haji Irfan Yusuf. Dalam tausiahnya, Haji Irfan Yusuf mengajak para jemaah untuk meningkatkan iman dan takwa serta menitipkan anak-anak ke pesantren agar kelak lahir generasi pencinta Al-Quran dan berakhlakul karimah. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan.
Pimpin apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, Wakil Bupati Batanghari harapkan kerjasama semua pihak dalam pencegahan karhutla agar kasus dampak karhutla dapat diminimalisir. Memasuki musim kemarau di bulan Juni tahun 2025 ini, Pemka Batanghari mulai melaksanakan upaya antisipasi dampak kemarau. Salah satunya persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dalam upaya pencegahan, pemerintah bersama unsur Forkopimda serta pihak berwenang lainnya menggelar apel siaga darurat karhutla di lapangan XMTQ Jumat pagi. Pada apel tersebut, Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar bertindak sebagai pimpinan apel dengan mengecek kesiapan petugas serta peralatan yang nantinya akan dipergunakan untuk penanggulangan karhutla. Wabu berharap Satgas ini dapat berperan aktif dalam meminimalisasi permasalahan karhutla yang hampir setiap tahun sering terjadi di Kabupaten Batanghari. Tentunya kegiatan-kegiatan ini selalu menjadi perhatian kita bersama. Tentunya mengharapkan koordinasi, mengharapkan sinergisitas dan kolaborasi dari seluruh stakeholder maupun instansi yang terkait. Baik itu dari pemerintah provinsi maupun pusat, bahkan pemerintah kita kabupaten, kecamatan hingga sampai ke desa. Tentunya menjadi tugas kemanusiaan kita menjaga lahan dan hutan kita. Wabub juga mengharapkan kesadaran masyarakat khususnya yang memiliki lahan perkebunan untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas pembukaan lahan perkebunan dengan membakar. Hal ini untuk menjaga lingkungan serta terhindar dari pencemaran udara akibat kabut asap. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bambang Bayu Suseno menyaksikan langsung proses pemasangan lampu penerangan jalan umum. Bupati berharap lampu yang dipasang dapat merasakan kenyamanan bagi warga yang melintas. Merespon cepat keluhan warga terkait dengan penerangan jalan, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno pada Kamis kemarin turun langsung ke lokasi pemasangan lampu jalan yang dilakukan petugas perhubungan. Bupati memastikan proses pemasangan lampu tidak ada hambatan sehingga warga merasa nyaman dan aman saat melintas di malam hari. Pemasangan lampu penerang jalan di Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi disambut antusias warga setempat. Karena sudah bertahun-tahun jalan penghubung antar desa tersebut tidak dilengkapi dengan penerangan jalan, sehingga ada rasa kekhawatiran warga saat melintas di jalan tersebut. Saya siapkan namanya kitab kumpulan informasi terbaru. Kalau seandainya setiap desa itu akan memberikan informasi di dalam kitab itu, ada daerah-daerah kita yang mungkin penerangannya kurang, jalan infrastrukturnya jelek, masukkan di situ. Sehingga kami pasti tahu daerah mana yang ini gelap dan sebagainya. Kalau itu yang kira-kira membutuhkan karena takut ketertiban dan keamanan juga terganggu, nanti kita pasang lampu. Salah seorang warga, Nur, mengaku sangat senang dengan pemasangan lampu jalan. Dengan adanya penerangan jalan umum ini, pejalan kaki terutama anak-anak yang beraktivitas mengaji dapat lebih mudah melihat jalan dan meminimalisasi dari tindakan kriminal. Terima kasih dari Bapak Bupati telah lampu jalan kami. Ya, kami bersyukur alhamdulillah lah ada bantuan dari ini kan supaya jalan kita ini terang. Sekarang sudah dianukan ya, makasih banyak lah. Bupati Bambang Bayu Suseno juga berpesan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga aset yang ada di daerah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pada kunjungannya di Kecamatan Sungai Gelam, Bupati Bambang Bayu Suseno mengingatkan kepada perusahaan dan para sopir truk untuk mematuhi kapasitas tonase jalan. Bupati berkomitmen untuk memperbaiki jalan rusak yang menghambat ekonomi masyarakat. Guna mencapai daerah yang maju juga pendapatan daerah yang tinggi, Kabupaten Muaro Jambi membutuhkan infrastruktur yang mumpuni. Tidak heran bila pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Bupati Bambang Bayu Suseno bersama wakilnya Junaidi Mahir. Mewujudkan infrastruktur yang baik membutuhkan anggaran yang besar dan tidak cukup hanya bersumber dari APBD Muaro Jambi. Pada kunjungannya di Kecamatan Sungai Gelam, Bupati Bambang Bayu Suseno turun langsung untuk melihat kondisi jalan yang menjadi urat transportasi dan ekonomi masyarakat. Terpantau di lokasi, Bupati berdialog bersama para sopir kendaraan truk yang bertonasi besar.
Bupati mengingatkan kepada perusahaan dan sopir serta warga untuk memahami tonase jalan. Kendaraan yang melebihi tonase tentu dapat merusak jalan dan akan menghambat lalu lintas hasil pertanian dan perkebunan warga. Jalan yang sesungguhnya harus kita bangun, ini kewenangan Pemda ini. Jalan ini kerusakan hampir panjang 12 km. Tapi kalau kita rigid beton 1 km 8 miliar. Kita nggak ada duit untuk itu. Tapi kalau kita aspal masih sanggup. Tapi dengan kondisi mobil yang luar biasa besar ini, 1 tahun 6 bulan udah rusak. Hilangkan duit aja, ya. Jadi makanya nanti kita atur dengan Pertamina, ya. Kemudian minta bagaimana sharing, ya. Sampaikan ke posmu. Ya. Di tengah keterbatasan anggaran, Bupati menegaskan solusi dalam pembangunan infrastruktur jalan adalah kolaborasi. Bupati Bambang Bayu Suseno berharap perusahaan yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Gelam yang melintas di jalan kabupaten untuk dapat bekerja sama dalam membangun infrastruktur jalan berupa beton rigid. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Para pendemo di Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi ditemui langsung Bupati Bambang Bayu Suseno. Setibanya di lokasi, Bupati berdialog bersama para pendemo dan berjanji untuk menyelesaikan persoalan. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mendatangi puluhan masyarakat yang menggelar aksi di kawasan perkebunan kelapa sawit, tepatnya di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam. Setibanya di lokasi, Bupati berdialog dengan masyarakat dan mendengarkan keluhan secara langsung dari pendemo. Beberapa tuntutan yang disampaikan, diantaranya penyelesaian lahan usaha agar segera didistribusikan kepada warga. Kemudian masa menuntut agar perusahaan perkebunan tidak melakukan aktivitas sebelum ada keputusan dan penyelesaian. Setelah menampung aspirasi warga, Bupati Bambang Bayu Suseno berkomitmen menuntaskan persoalan konflik lahan. Bupati menegaskan pemerintah bersama TNI dan Polri menjamin keselamatan seluruh warganya. Bupati berharap masyarakat yang telah menggelar aksi selama 21 hari agar dapat kembali ke rumah dan beraktivitas kembali. Untuk menuntaskan persoalan, Bupati segera menggelar rapat bersama Timdu dan pihak perusahaan serta masyarakat. Pak berhak untuk menuntut apa yang menjadi hak Bapak menurut Bapak. Ya. Terus yang disampaikan Kabako betul juga. Pemerintah sudah hadir di sini. Kalau sudah hadir kan tentu harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik ini. Yang kedua, pasti tidak mungkin kita biarkan ini menjadi problem terus-menerus. Tadi sudah sampaikan akar masalah, problem yang runutan-runutan persoalan selama ini kita akan dudukkan di atas meja pemerintahan. Di tengah puluhan pendemo yang tidak hanya diikuti kaum laki-laki namun juga perempuan, Bupati Bambang Bayu Suseno juga menyiapkan program pemberdayaan masyarakat berupa bantuan pertanian dan perikanan agar ada penambahan pendapatan bagi warga di Desa Gambut Jaya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Lapas kelas 2B Muaro Bungo lakukan razia gabungan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Petugas gabungan gelar razia di Lapas kelas 2B Muaro Bungo. Razia ini guna memastikan keamanan serta lapas bebas dari narkoba dan barang berbahaya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2B Muaro Bungo menggelar razia gabungan guna memastikan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Razia berlangsung dengan melibatkan personel Polres Bungo dan personel Kodim 0416 Bute dipimpin Kepala Lapas kelas 2B Muaro Bungo. Kalapas kelas 2B Muaro Bungo Muhammad Kamaili mengatakan kegiatan razia ini dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif untuk memastikan lapas tetap kondusif serta menjamin keamanan dan ketertiban bagi seluruh penghuni lapas dan memastikan tidak ada barang berbahaya yang dapat mengganggu stabilitas di lingkungan lapas.
pihak lapas kelas 2B Muara Bungo tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan narkotika di dalam lapas. Setiap penyeludupan atau peredaran barang terlarang akan ditindak tegas. Gabungan antara TNI dan Polri belum ditemukan, ya. Ini belum ditemukan barang-barang berbahaya seperti handphone dan narkoba. Tapi terus kita akan berupaya, ya, semaksimal mungkin minta dukungan dari Pak Kapolres dan Dandim, ya, untuk sama-sama kita melaksanakan pembersihan di lapas ini. Ya. Pada razia tersebut, petugas dari lapas dan aparat kepolisian dan TNI menyisir ke dalam blok-blok tahanan yang terdapat 4 blok. Sebelum dilakukan pemeriksaan sel, para napi diperiksa satu persatu. Razia ini akan terus dilakukan secara berkala untuk memperkuat sinergitas antara lapas kelas 2B Muara Bungo dengan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkoba serta barang ilegal di lingkungan lapas kelas 2B Muara Bungo. Adapun hasil penggeledahan, petugas tidak menemukan barang-barang yang berbahaya seperti narkoba dan senjata tajam. Barang yang diamankan petugas berupa sendok makan, gelas, alat elektronik berupa kipas angin, korek api, alat pencukur, tali, pulpen, kartu remi, serta kain sarung. Semua yang diamankan tersebut nantinya akan dimusnahkan petugas. Mukhriyandi, TVRI Jambi melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Jambi menggelar panen raya ikan lele yang dibudidayakan di dalam lapas. Panen raya ini menunjukkan komitmen dalam mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia melalui program kemandirian warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Jambi menggelar panen raya ikan lele sebagai hasil program kemandirian warga binaan. Program ini bertujuan untuk mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia yang mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian di lingkungan pemasyarakatan. Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan, Maulidi Hilal mengatakan bahwa panen ini merupakan bukti nyata keberhasilan program pembinaan yang produktif dan berkelanjutan. Program budidaya ikan lele menjadi salah satu program unggulan di Lapas Jambi yang memberikan keterampilan kepada para warga binaan sebagai bekal untuk kembali hidup mandiri di masyarakat. Pada panen kali ini, kurang lebih 1 ton ikan lele berhasil dipanen. Ikan tersebut langsung dijual ke pasar tradisional dan hasil dari penjualan ikan akan digunakan sebagai modal awal bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana. Menabur bibit ikan lele sekaligus panen. Memang sudah waktunya, tadi kita lihat sendiri. Dan ini adalah merupakan salah satu program akselerasi dari Bapak Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan. Kita memberikan dukungan pada pemerintah Republik Indonesia, yaitu dengan Astacitanya. Pemasyarakatan mempunyai andil terhadap kepedulian bangsa kita, yaitu program ketahanan pangan. Kualitasnya baik, ini bagus. Jadi sudah beberapa kali ambil pindah, ada yang kecewa. Ataupun gimana? Panen hari ini berapa ton? Mungkin bisa 1 ton ini. 1 ton. Ini rencana nak dibawa kemana? Ke pasaran kedua. Di sana kita jual. Dari kisaran antara 18 sampai 18.500 gitu. 1 kilo. Kalau yang dari sini? Kalau dari sini ya kisaran ya 18 itulah. Gitu. Maulidi Hilal berharap dengan beberapa program kemandirian yang diberikan kepada warga binaan dapat menjadi modal mereka saat keluar dari masa hukuman dan terjun kembali ke masyarakat. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Wujudkan ketahanan pangan yang gemilang, napi lapas narkotika kelas 2B Morosaba dilibatkan dalam penanaman jagung. 2 hektar lahan yang ditanam jagung hibrida diharapkan tumbuh subur. Dalam rangka mewujudkan percepatan program ketahanan pangan, Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak melaksanakan kegiatan penanaman bibit jagung hibrida. Penanaman ini dilakukan di bekas lahan tidur seluas 2 hektar. Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan, Maulidi Hilal mengatakan, penanaman jagung ini merupakan salah satu bentuk dari 13 akselerasi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tanaman jagung tersebut dikelola dan diurus oleh petugas lapas bersama warga binaan. Lokasi lahan berada belakang lapas. Penanaman jagung hibrida di lapas merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga binaan dan menciptakan sumber pendapatan mandiri.
Bibit jagung merupakan merek dari Bayangkara yang berasal dari Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang berkolaborasi dengan Polres Tanjung Jabung Timur. Kita dari jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung sepenuhnya dengan program ketahanan pangan yang diprogramkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan kali ini kami mendapatkan support dan kerjasama dengan Pak Kapolres, dari Pak Bupati, kemudian dari Ibu Ketua DPRD, Dinas Pertanian, dan seluruh stakeholder yang alhamdulillah saat ini berkumpul semua memberikan dukungan dan support sepenuhnya untuk program ketahanan pangan. Diharapkan tanaman tersebut dapat tumbuh subur hingga masa panen tiba, yang nantinya akan turut dibagikan ke keluarga napi kurang mampu dan masyarakat sekitar lapas. Khalifa TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Feni Zaini. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.